15 artis Indonesia yang punya bisnis kos-kosan. Pertama, Tia Aristia. Artis yang sudah berkiprah selama puluhan tahun ini memiliki bisnis kos-kosan di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Lokasi kos-kosannya sangat strategis, berdekatan dengan fasilitas umum, seperti dekat dengan halte bus. Kos-kosannya terdiri dari 3 lantai dan puluhan kamar. Fasilitas yang disediakan sangat lengkap. Ada TV LED, kulkas, rak sepatu, spring bed, hingga kamar mandi yang menyediakan air hangat. Selain itu, juga ada ruang tamu di lantai 1, dapur di setiap lantai, dan gratis akses internet. Kedua, Cita Citata. Selain berkarir sebagai penyanyi dangdut yang sukses, Cita Citata juga bergelut di bisnis kos-kosan. Kini, ia sudah memiliki 12 pintu kamar kos yang terletak di Tasikmalaya, Jawa Barat. Rencananya, ia akan terus menambah pintu kamar kosnya hingga 50 pintu. Cita Citata menjadikan bisnis kos-kosannya ini sebagai bisnis jangka panjang saat ia pensiun nanti. Tentu saja sebuah pilihan yang tepat karena prospek bisnis kos-kosan dikenal sangat menjanjikan. Ketiga, Haji Bolot. Artis yang sekarang bisnis kos-kosan selanjutnya adalah Haji Bolot. Pelawak senior ini terkenal sebagai juragan kos yang kini sudah memiliki pintu kos hingga sekitar 142 pintu. Loh, bisnis kos ini ditekuni oleh Haji Bolot karena ia ingin berkontribusi untuk memberikan hunian yang layak bagi banyak orang yang membutuhkan. Keempat, Zaskia Gotik. Tak hanya berkarir sebagai penyanyi dangdut, Zaskia Gotik juga membangun kos-kosan dengan 200 pintu kamar kos. Ia memulai bisnis kos sejak tahun ke-2015. Ia ingin menginvestasikan sebagian hartanya untuk mengembangkan bisnis ini sekaligus untuk membantu perekonomian keluarganya. Kelima, Naysila Mirdad. Artis pesinetron ini ternyata juga memiliki bisnis kos-kosan. Loh, Naysila Mirdad memiliki 52 kamar kos dan terletak tak hanya di Jakarta, tetapi juga kota Bandung. Target pasarnya adalah mahasiswa, sehingga ia memilih membangun kos-kosan di dekat kampus. Harga sewanya juga cukup ramah di kantong, yaitu 1,5 juta per bulan. Siapa sangka, artis cantik ini ternyata sudah berkiprah di bisnis kos selama sekitar 10 tahunan, loh. Keenam, Arif Muhammad. Tak hanya berkarir sebagai artis dan YouTuber, Arif Muhammad juga berkarir sebagai pebisnis properti. Sejak 2019, ia dan istrinya Tiara Pangestika telah membangun kos-kosan di Yogyakarta dengan nama Ternak Kosan. Unik dan menarik sekali, ya namanya. Target pasar Ternak Kosan adalah mahasiswa karena lokasinya berada di dekat kampus Universitas Islam Indonesia (UI). Kos-kosannya terdiri dari 12 kamar dengan rincian 6 kamar standar, 3 kamar double, dan 3 kamar VIP. Fasilitas yang disediakan meliputi kamar mandi dalam, TV, AC, kasur, rangka kasur multifungsi, lemari, meja belajar, meja rias, bahkan ada rak sepatu. Sedangkan, untuk kamar VIP ada fasilitas tambahan berupa water heater dan nakas. Ternak Kosan juga memiliki fasilitas bersama, yaitu ruang tamu, dapur, dan ruang makan bersama. Super komplit banget, ya. Ketujuh, Ria Ricis. YouTuber terkenal ini juga menginvestasikan sebagian hartanya untuk membangun kos-kosan. Saat ini, sudah ada sekitar 8 pintu kamar kos yang ia miliki. Kos-kosannya terletak di wilayah strategis Jakarta Selatan. Kos-kosannya dikhususkan untuk perempuan. Ia juga menyediakan fasilitas yang mumpuni untuk membuat penghuni kosnya nyaman, seperti AC, tempat tidur, lemari, dan kamar mandi. YouTuber kreatif ini juga mendesain sendiri kos-kosannya dengan memadukan warna putih dan coklat, loh. Kedelapan, Tukul Arwana. Sudah lama berkecimpung di industri hiburan Indonesia, Tukul Arwana juga tak mau ketinggalan untuk menjadi juragan kosan. Diperkirakan ia memiliki 200 kamar kos dengan mengusung konsep homey. Kos-kosannya terletak di Bintaro, Ciledug, hingga Cipete. Ia mematok biaya sewa sebesar 1,5 juta hingga 2,5 juta per bulannya. Kamar kosnya dilengkapi fasilitas AC dan ada juga fasilitas bersama seperti ruang tamu dan tempat jemur baju. Ia pun mendapatkan keuntungan sekitar Rp 50 juta per bulan. Penghasilannya sangat menggiurkan, ya. Kesembilan, Sinsiara Elana. Sinsiara Elana yang memulai karirnya sebagai model ini, kini juga bergelut di bisnis kos-kosan. Ia membangun kos berkonsep condotel yang terdiri dari 97 kamar dengan menyediakan fasilitas seperti biliar, karaoke, dan kolam renang indoor. Selain itu, juga ada fasilitas kamar tidur, AC, TV, kulkas, dan masih banyak lagi. Pendapatan kotor yang diperolehnya sekitar 700 juta dengan keuntungan paling tinggi adalah saat membangun kos-kosan untuk kelas menengah ke bawah. Ke-10, Tantri Kotak. Tantri Kotak dan Arda juga mulai merambah bisnis kos-kosan. Ia menamai kos-kosannya Kos Bobok Manis. Unik sekali, ya. Kos-kosannya terletak di daerah Maguwarjo, Yogyakarta dan terdiri dari 2 lantai dan 8 kamar. Dilengkapi dengan fasilitas komplit seperti smart TV, kabinet untuk menyimpan barang, serta kamar mandi yang lengkap dengan shower, wastafel, dan toilet. Menariknya lagi,
Juga ada mini pantry untuk menyimpan peralatan makan dan ada kulkas. Tak ketinggalan, Bobok Manis juga menyediakan fasilitas bersama, yaitu balkon dan dapur yang sudah dilengkapi dengan kitchen set, kompor, dan wastafel. Ke-11, Onadio Linado. Selain menekuni karirnya sebagai pebisnis clothing, YouTuber, dan vokalis grup band lain, Onat juga mulai merambah bisnis kos-kosan. Lokasi kos-kosannya terletak di Yogyakarta dengan 18 kamar dan terdiri dari 2 lantai. Terdapat fasilitas AC, kasur, lemari, shower, dapur kecil di kamar, balkon, serta parkiran yang luas. Ia membanderol biaya sewa kos-kosannya sebesar 1,5 juta per bulan. Ke-12, Semyol Zilguin dan Franda. Semyol Zilguin dan Franda sebagai sepasang suami istri yang kompak ini juga memiliki bisnis kos-kosan yang menjanjikan. Saat ini, kamar kosnya sudah mencapai puluhan unit. Lokasinya berada di dekat Telkom University di daerah Bandung. Fasilitasnya cukup lengkap, ada kasur spring bed, meja, kamar mandi dalam dengan shower. Selain itu, juga ada fasilitas bersama seperti taman kecil, kantin, kolam ikan, dan tempat jemur pakaian di rooftop. Ke-13, Soimah. Sindan Hits yang sudah lama berkarir di industri musik Indonesia ini pun memiliki bisnis kos-kosan yang menyatu dengan rumahnya. Uniknya, kos-kosannya memiliki banyak kamar dan di bagian depan terdapat pendopo luas yang dilengkapi dengan satu set gamelan. Kualitas dari setiap kamarnya seperti hotel berbintang. Di dalamnya sudah dilengkapi dengan kasur king size dan kamar mandi. Selain itu, di bagian luar juga ada parkiran luas untuk sepeda motor. Ke-14, Okan Cornelius. Diketahui aktor tampan Indonesia ini juga termasuk artis yang sekarang bisnis kos-kosan. Ia memiliki bisnis kos-kosan di Jakarta Barat dengan jumlah 78 pintu kamar kos mewah. Tak hanya disewakan untuk bulanan saja, tetapi juga secara harian atau mingguan. Tipe sewa ini tentu bisa menjadi inspirasi bagi Anda, menimbang tidak semua orang memiliki kepentingan dalam jangka waktu yang lama di suatu kota. Ke-15, Citra Scholastika. Musisi jebolan program Idol ini berinvestasi jangka panjang dengan menggandeng singgah-sini dari Mami Kos. Citra Scholastika sadar bahwa performa pengelolaan kos perlu dioptimalkan agar dapat menarik calon penyewa lebih efektif dan membuat penghuni kos semakin betah. Oleh karena itu, ia pun memilih Singgah-Sini sebagai partner pengelolaan bisnis kosnya. Singgah-Sini adalah layanan manajemen properti yang bernaung di dalam Mami Kos. Menurut pengakuannya, Singgah-Sini membuat berbisnis kos anti ribet karena ia tak perlu sulit untuk memikirkan manajemen pengelolaan hingga pemasaran kos. Ia hanya perlu memonitor jalannya bisnis kos. Kini, ia memiliki 8 kamar kos yang bekerja sama dengan Singgah-Sini.